kesenian itu perlu Anda ketahui, perlu Adinda Agustinus atau jelas ketahui, itu tidak ada istilah salah dan benar. Tapi yang ada itu hanya pantas atau tidak pantas, etis atau tidak etis. Bapak Cornelis, yang mana bapak kami juga, orang tua kami, beliau mantan gubernur, mantan presiden yang kami hormati. Salam hormat Pak Cornelis. Perlu kami sampaikan bahwa tidak ada otot intelektual di belakang kami. Membentuk ormas, buat ormas nasional. Jelas, kita ini sama-sama penggiat budaya. Next, kita bisa kolaborasi, menyajikan budaya kita masing-masing. Berjuang mengangkat harkat martabat sesama suku Dayak, itu pertama. Tetapi bukan mencampur adukan adat istiadat yang memang berbeda. Saya dulu dengan Pak Yansen, saya salah satu pendiri dan penggagas Gerdayak ya. Kami mau mendirikan Gerdayak di Kalbar, itu kami minta izin loh. Datang ke pengurus Diadi pada saat itu, diterima oleh Pak Yakubus dan Kakanda Didi ya, atau Hercules. Seperti saya Ketingan, masa saya sejarah kaya pulang di Ketingan itu saya dirikan di sana, Anda tidak tahu, orang-orang Kenayan tidak tahu, kan marah. Kami ketua-ketua ormas, pimpinan-pimpinan ormas lah yang selaku intelektual pemekarsanya ya. Jadi tidak ada orang di belakang kami. Di mana memilih bijak? Di situ. Daya Kalteng. Daya Kalteng. Daya Kalteng. Daya Kalteng satu komando. Daya Kalteng satu komando. Daya Kalteng satu komando. Beliau adalah Ketua Dewan Kebudayaan dan Kesenian ya, Provinsi Kalimantan Tengah, Toseng Tete Asang. Yang pertama mau kita pertanyakan Pak, bagaimana pendapat Bapak mengenai kegiatan yang dilakukan oleh Koalisi Ormas Dayak di hari ini? Mengingat ini di closing event akhir tahun Pak ya. Terus yang kedua lagi, nah, seperti kita ketahui bahwa Pak Toseng Tete Asang ini satu pemerhati budaya yang sangat getol ya, yang sangat bisa dibilang lebih vokal kalau untuk sudah menyangkut budaya Kalteng yang katanya diracuni. Nah, bagaimana pendapat Bapak sendiri dari segi kebudayaan dan kesenian menanggapi polemik yang terjadi antara ormas yang ada di Kalimantan Tengah ini Pak, terhadap ya intinya terhadap PBBR lah itu Pak. Dua pertanyaan, silakan Pak Toseng. Oke, yang pertama menyangkut kegiatan ini, saya mengapresiasi walaupun saya ikut hadir membantu teman-teman mensukseskan acara ini, apalagi ini luar biasanya dipersiapkan katanya hanya 2 hari ya. Dan saya tanya juga dari mana sumber pendanaan kalian ini kok bisa? Nah, ternyata swakelola saja patungan. Nah, saya juga ada bantu nyumbang untuk kegiatan ini. Mohon maaf, kami bukan orang kaya, tetapi kami bersepakat demi Dayak ini kami mau berkorban tenaga, pikiran dan juga materi kami. Nah, sampaikan juga narasumber tadi, terutama Pak Sipet tadi bilang kalau bisa ini dilaksanakan sekali 3 bulan, dan itu memang saya juga nyampaikan ke teman-teman, kita akan agendakan dan usulan apapun itu untuk kebaikan Dayak ini kita akan lakukan. Itu menyangkut kegiatan ini luar biasa. Terima kasih ke teman-teman Pak Ducun, Pak Bambang, Pak Romo, dan juga Pak Kuswandi yang dengan susah payah melaksanakan kegiatan ini dengan cara gotong royong, swakelola. Mohon maaf, kami tidak ada di belakang donatur segala macam, yang ada di depan, dan kamilah pelaku intelektualnya itu. Kami ketua-ketua ormas, pimpinan-pimpinan ormas lah yang selaku intelektual pemekarsanya ya. Jadi tidak ada orang di belakang kami, aktor-aktor intelektual tidak ada. Yang saya tangkap ini adalah pernyataan dari Bapak Cornelis, yang mana bapak kami juga, orang tua kami, beliau mantan gubernur, mantan presiden yang kami hormati. Salam hormat Pak Cornelis. Perlu kami sampaikan bahwa tidak ada otot intelektual di belakang kami. Justru kamilah yang otak intelektualnya. Saya, Pak Dukun, Pak Bambang, Pak Romong, Pak Kuswandi, dan ketua-ketua ormas yang tidak bisa sebutkan satu-satu. Itulah yang mengotaknya terjadinya aksi damai di Bunaran pada tanggal 26 September yang lalu. Nah, terkait dengan apa yang kita rasakan, jelas kita ini sama-sama penggiat budaya. Saya ini penari mandau.
sewaktu-waktu atau next kita bisa kolaborasi menyajikan budaya kita masing-masing. Anda menyajikan budaya Anda, saya menyajikan budaya saya. Itu namanya pertukaran budaya, ya, bukan penggabungan budaya. Kalaupun kita mencoba menggabung sesama budaya kita atau kesenian kita, akan sulit. Anda pun akan sulit belajar atau melakukan budaya saya atau kesenian saya, begitu juga sebaliknya. Nah, itu tidak mungkin kan? Makanya kegiatan yang aksi itu berkaitan dengan rasa ketersinggungan dari ormas-ormas lokal yang melihat aktivitas TPBR itu masuk ke ranah yang sangat substansi sekali. Ya, substansi itu adalah pencampuran adat yang notabene tidak ada minta izin atau melibatkan pemangku adat yang ada di situ, tidak ada melibatkan pemangku budaya atau pamong budaya satu di situ, tidak ada minta koordinasi dengan lembaga adat. Malah yang saya dengar itu TPBR ini tidak mengakui adanya MADN dengan Diadi. Itu ada kok statementnya. Nah, ketika satu orang yang kalian anggap pada saat itu diduga melakukan penghinaan terhadap Gilah atau yang lain, kok kalian melakukan aksi unjuk rasa hampir lebih 500 orang? Apakah ini juga beradat? Ya kan? Nah, jangan komplain juga ketika atau ada lagi aksi damai oleh ormas, koalisi ormas, kalian langsung marah-marah, langsung akan mengerahkan pasukan 300-an orang, 300.000 kan? Luar biasa. Kan aneh itu. Kenapa tidak dijawab dengan hal yang baik, yang intelek juga, tidak perlu harus emosi begitu, atau Anda mengeluarkan kata-kata yang terutama Adinda Agustinus, Ketua Umum TPBR di Pontianak. Saya kenal dengan Anda, kita pernah berkomunikasi pada saat kasus Kinipan. Saya menghormati Anda selaku Ketua TPBR Pontianak, dan saya sangat kecewa dengan sikap Anda ketika Anda mengatakan akan mengerahkan 300.000 orang pasukan TPBR. Menjadi pertanyaan saya, apakah begitu cara penyelesaiannya? Apakah tidak merasa ketika kalian melakukan aksi unjuk rasa gara-gara satu orang dengan 500-an orang, bagaimana perasaan saudara Andreas Junaidi atau Bontang pada saat itu? Nah, begitu juga sebaliknya kan. Jadi tidak perlu kita harus baper juga terkait hal gitu. Tetapi yang perlu Anda perhatikan, karena saya mempelajari juga nih ADRT-nya TPBR ini. TPBR ini kan lebih arah kepada kegiatan inklusif, penggalian pelestarian budaya suku Dayak Senayan. Di situ ada terkait juga tentang sejarah Pati Gumantar. Kenapa ini nggak diperkuat di Kalbar sana aja? Kenapa banyak kok masih anak-anak Dayak Kalbar yang perlu tahu tentang sejarah TPBR ini? Apa itu artinya kepanjangan TPBR? Taru Borneo, Tariu Borneo, Maluku. Nah, itu kan berkaitan dengan sejarah orang Kenayan kan, tidak ada hubungannya sangkut pautnya dengan Dayak Kalteng sebenarnya, itu lebih kepada eksklusif di sana. Seperti saya di Ketingan, masa saya sejarah Kaya Pulang di Ketingan itu saya dirikan di sana, Anda tidak tahu, orang-orang Kenayan tidak tahu, kan marah. Itu yang saya maksud. Kalau Anda ingin membentuk ormas, buat ormas nasional, nggak apa-apa. Pusatnya di Pontianak nggak apa-apa, bentuk, tapi jangan kesukuan gitu loh. Buat tanah Dayak nasional bersatu ormasnya, nanti dibuat di Kalteng, di Kaltim seperti ini. Saya dulu dengan Pak Yansen, saya salah satu pendiri dan penggagas Gerdayak ya. Kami mau mendirikan Gerdayak di Kalbar, itu kami minta izin loh. Datang ke pengurus Diadi pada saat itu, diterima oleh Pak Yakubus dan Kakanda Didi ya, atau Ketules. Beliau yang menyambangi kami, kita minum kopi, kita minta izin baik-baik, mereka terima kita baik-baik juga. Nah, kalau TPBR ini kan kami juga bingung, tiba-tiba duduk, awal kasusnya di Kinipan. Saya pada saat itu juga pernah mengimbau agar bilang jangan datang ke Kalimantan Tengah mencampur, masuk ikut terlibat dalam urusan adat. Uruslah teritorial adatnya masing-masing. Kami Kalteng bisa mengatasi teritorial adat kami. Nah, itu yang namanya bersatu. Anda bersatu memperkuat Dayak di Kalbar, kami bersatu memperkuat Dayak di Kalteng. Nanti pada saat negara memang genting chaos negara ini, kita bersatu bersama-sama berjuang. Itu berjuang mengangkat harkat martabat sesama suku Dayak itu pertama, tetapi bukan
mencampur adukan adat istiadat yang memang berbeda. Ini yang saya maksud. Karena dari saya seorang pelaku budaya sangat keberatan juga itu. Inkulturasi yang Anda lakukan itu salah. Ya, memang di dalam bahasa berkesenian itu perlu Anda ketahui, perlu Adinda Agustinus atau jelas ketahui, itu tidak ada istilah salah dan benar. Tapi yang ada itu hanya pantas atau tidak pantas, etis atau tidak etis. Berarti apa? Kita yang datang, kita yang bertamu harus beradab, harus memiliki sopan santun, tata krama dan sebagainya. Nah, ini yang berbahayanya. Anda datang dari sana mendoktrin orang-orang Dayak Kalteng kami yang itu juga saudara saya, keponakan saya, cucu saya, malah daerah ketinggalan itu. Jadi memiliki perilaku yang sangat aneh gitu loh. Kita dilawan, kita dimaki-maki, apa begitu dididik? Kan begitu. Nah, saya usulkan nih ke Jila atau ke Agustinus, ketua TBDR Kalbar, coba Anda bikin padepokan di Kenayan sana, besar-besar. Saya ini pernah nyantrik di Bagong loh, 3 bulan. Saya belajar di sana, belajar tari Jawa, tari macam-macam. Tapi saya pulang di sini nggak ada pernah saya bawa tari Jawa. Tetap saya mempertahankan tari Dayak saya. Begitu juga, kalau Anda mau, ya buka padepokan sana, undang seluruh Indonesia atau dunia sana untuk belajar dengan Anda. Itu yang lebih elegan, lebih bagus. Anda akan mendunia. Nah, saya rasa tidak ada yang komplain. Anda bikin, daftarkan, lalu bikinlah kayak yayasan pendidikan atau apa, itu lebih pintar, lebih cerdas gitu, lebih mendidik ketimbang Anda datang ke kampung-kampung ke hulu sana mengajarkan saudara-saudara kami, keponakan, cucu dan segala macam kami itu ilmu kekebalan yang memang saya lihat itu tidak ada di adat istiadat Kalimantan Tengah. Kami itu tidak pernah kami pamer, kami mengamalkan apapun pun tidak pernah kami publis. Apabila terjadi chaos kayak kasus Sampit dan sebagainya, kayak kami menolak salah satu ormas terlarang yaitu FPI, itu tidak pernah kami kayak kalian yang sempat berbulan-bulan atau berminggu-minggu di utara sana, enggak, langsung datang, tak, langsung pegang alat kami, langsung ambil itu kekuatan kami, langsung jadi itu barang. Itu perlu Anda ketahui, tidak pernah kami yang belajar berbulan-bulan, apalagi itu ada indikasi ya, diduga ada bisnis magic ya. Itu sudah beredar itu. Nah, ini kan tidak baik juga. Niat Anda baik, tapi banyak juga informasi-informasi yang tidak baik. Itu aja yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi, saya sebagai pemerhati dan penggerak budaya, khususnya budaya dari Kalimantan Tengah ini, ya ikut prihatin dan tersinggung mengkait dengan kebudayaan kami yang diinkulturasi dan akhirnya terdegradasi, ya, melemahkan juga adat istiadat kami. Tidak ada di dunia ini adat atau istiadat itu atau kesenian itu yang lebih baik atau lebih bagus. Dia sejajar sama, ya. Tidak ada itu. Semua kami menganggap budaya Dayak Kalimantan Barat, khususnya Kenayan itu baik, bagus, terhormat, mulia. Begitu juga Anda juga harus memperlakukan adat istiadat kami juga baik, bagus dan terhormat. Itu namanya kita saling menghormati dan melakukan pertukaran informasi budaya atau pertukaran budaya itu bukan saling merusak atau saling mengganggu atau saling menekan, tapi dia beriringan sama-sama. Yang pernah kami lakukan pada tahun 2013 di Jakarta, yaitu Pekan Budaya Dayak, itu kumpul Kaltim, Kalpa, Kalsel, itu namanya melakukan aktivitas untuk Dayak bersatu tapi berbeda-beda, bukan berbeda-beda ingin digabung jadi gado-gado. Nggak enak juga, gado-gado itu kan beda-beda juga rasanya, nggak mungkin sama. Oke. Itu terima kasih. Itulah tadi statement dari Ketua Dewan Kebudayaan dan Kesenian Provinsi Kalimantan Tengah, Pak Toseng Titi Asang, yang sangat getol sekali ya. Ketika budaya kita sudah mulai diracuni budaya luar, saya bilang diracuni budaya luar, yang seharusnya, sepantasnya itu harus menghargai ya.